undang-undang ITE bukan soal pornografi. Saya tahu, tapi kenapa ditegaskan lagi? Apakah saya hanya menduga, apakah Kominfo merasa yang hadir di sini salah tangkap atau yang beredar di masyarakat itu salah? Kalau benar, siapa yang menyebarkan berita tersebut pertama kalinya? Saran saya, Kominfo harus punya publicist yang baik, bukan pakar yang itu. Pada dasarnya saya mendukung, dengan latar belakang saya tidak punya masalah dengan undang-undang ITE. Saya tahu betul, saya membacanya dengan baik, saya mendukung. Saya hanya mengusulkan agar setiap eksekusinya dipertimbangkan hati-hati. Saya merasa bahwa sedikit saja kesalahan akan memicu, ini akan kejadian berulang terus. Kejadian seperti ini akan berulang. Kalau misalnya Kominfo sebagai alat pemerintah salah bertindak. Karena kalau ingat omongannya Deddy Miswar, titip uang bisa kurang, titip omongan bisa lebih. Nah, itu yang terjadi di sekarang. Pak Nuh bilang mungkin instruknya hanya memblokir situs yang mengandung fitnah, tapi eksekusinya di lapangan nggak tahu kemana. Nah, itu tuh yang penting. Di bawah itu Pak Nuh baik sama kita, yang di bawah belum tentu baik. Itu saja, terima kasih. Yang disuruh Pak Menteri cuma di YouTube, kok mau dimultiply ikut-ikutan gitu loh. Kan nggak asik gitu. Jadi yang kami sampaikan tadi itu forum itu forum lebih banyak awal silaturahmi. Kita tidak punya pretensi ingin sekali lagi menyelesaikan seluruh agenda-agenda yang kira-kira memang memerlukan waktu untuk merenung. Oleh itu pertanyaan dibatasi sampai sini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang jelas, saya juga agak heran kenapa blogger itu jadi dalam tanda petik harus dikasih underline atau di stabiloni begitu. Saya kira blogger kan yang saya tahu, perkenalan saya pertama di Desember masih Oktober 27. Waktu itu sesuatu yang sangat menarik, satu community baru, suara baru, ya kan, yang disitu pun juga sebagai media sumber ilmu pengetahuan, sumber informasi untuk enlightening, pencerahan, pengkayaan, dan edukasi juga di situ. Sehingga saya kira tidak ada alasan itu untuk menstabilu bloggers itu. Itu kalau pendapat saya. Nggak tahu kalau pendapat yang lain. Define yang lain, Pak. Jadi yakinlah, percayalah, kalau Kominfo tidak punya garis bloggers harus di stabilo, itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Bahkan justru kita Kominfo ingin mendorong community bloggers itu menjadi suatu community yang mampu menggerakkan dinamika komunitas baru melalui media ICT related yang memberikan pencerahan, pengkayaan wawasan bagi masyarakat secara keseluruhan. Itu bahkan saya tantang waktu itu, tolong diangkat dibuat lagu atau himne. Nah, si blogger nggak tahu sudah jadi blogger. Laptop ya Pak hadiahnya? Hadiahnya laptop. Laptop Asus PC. Ya. Asus PC Pak. Jadi saya kira itu posisi Kominfo terhadap bloggers itu part of our family. Semuanya itu adalah untuk membangun bangsa. Yang benci blogger bagian dari apa Pak? Kalau blogger adalah part of our family, yang benci blogger adalah Mas
terjebak pada pemikiran versus Klarifikasi Pak. monggo silakan. Kita butuh klarifikasi mungkin Pak. Apa itu? Selama ini yang beredar termasuk agenda malam ini adalah tentang masalah blogger dan hacker. Mungkin bisa ada statement dari Pak Nuh ke media atau kemana bahwa klarifikasi hal yang disebutkan oleh Yunohu-nya itu adalah nggak benar sama sekali. Iya, memang apa-apa memang perlu diklarifikasi semua. Pak, dia seminggu ini selalu ke media, TV, radio, semua dia selalu ngomong kayak gitu, Pak. Iya. Oh gitu. Makanya saya kan Pano penting untuk Kenapa, Pak? Itu dan Menkominfo. masyarakat. Ya? Saya itu jarang dengerin radio, jarang. Pak, Menkominfo, Pak. Oh, karena Bapak di Inilah. Jadi gini. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa coba dirunut perjalanan bloggers yang saya terlibat di awal deklarasi di kapan di tempat mana lupa itu. Hari bloggers nasional, bahkan saat itu sangat kita dorong sebagai suatu community baru di bidang ICT yang ikut, yang pertama menyebarkan fungsi-fungsi edukasi, ya kan? Yang kedua ikut menyebarkan fungsi-fungsi empowerment, pemberdayaan, dan yang ketiga ikut memberikan fungsi-fungsi pencerahan. Itu semuanya itu dikemas dalam bingkai untuk menumbuhkan nasionalisme. Kan itu pesan saya ingat sekali itu. Oleh itu, bloggers is part of our family. Itu bagian dari kamu tidak mungkin tuh anaknya terus dibelah dewe itu. Dibelah tahu ya? Disembelih gitu kan, anaknya terus disembelih itu kan, ya ada memang bapaknya nyembelih anaknya gitu kan, tapi kan sebagai bapak yang baik, keluarga yang baik kan ngapain harus disembelih, dan justru harus kita tumbuh bersama-sama, ya kan, tumbuh bersama-sama untuk membangun 3E 1N tadi, oleh yang edukasi, empowerment dan enlightening tadi, ya kan, dan semuanya dikemas dalam membangun nasionalisme. Saya kira itu, sehingga kalau ada kawan-kawan atau siapa saja yang menyampaikan bahwa bloggers is our common enemy, misalkan begitu, saya kira juga harus dijawil Jawa-Jawa itu. Yang berhak ngejawil Bapak. Kalau pakai pedang setan ya, saya kira kalau memang saya diberi mandat, karena saya terus terang tidak tahu, baru tahu itu tadi itu. Rekaman lebih banyak lagi gitu dari info terus, Pak. Rekaman itu udah ya saya kira nanti tugas Pak Jayana, tugas saya, tugas Pak Bas sama Pak Edmund lah nanti untuk kami sampaikan bahwa nggak ada yang namanya musuh itu. Kayak kurang pekerjaan aja. Itu kayak itu yang justru kita tumbuhkan adalah membangun komunitas ini secara bersama-sama. Kepentingannya jelas. Saya kalau boleh sedikit nambahkan yang agak nelongso bagi kita itu. Bangsa ini kan sudah berat, ya kan, kita sudah berat. Banyak pekerjaan, banyak persoalan. Oleh itu jangan ditambahi dengan persoalan baru. Kalau ada persoalan yang seandainya kita nggak ketemu, berbeda pendapat, segitu ya kan, duduk bersama, kita diskusi, oke, kita cari solusi. Itu. Zaman ini zaman kumpul bareng, kok sakit tukaran. Kok nggak pakai tukaran aja sudah repot, apalagi pakai tukaran. Ya kan? Kita ini nggak pakai tengkar saja, itu sudah repot. Terus sampai tambahin tengkar gitu kan tambah repot lagi. Tidak akan menyelesaikan perkara. Jadi satu kesimpulannya bloggers is our family. Yang kedua, kita tentu ingin memberikan kontribusi sekecil apapun kontribusi itu yang bisa kita berikan, kita berikan. Ya kan? Sekecil apapun itu, entah itu dalam bentuk pemikiran, entah itu dalam bentuk ide teknis yang sangat teknis. Pak, kalau mau materi komputer on off-nya cetek, nah itu. Ada lagi yang baru nggak pakai dicetek, pakai telepati. Itu. Pokoknya semangat kita adalah semangat ingin memberikan kontribusi sekecil apapun kontribusi. Kontribusi yang paling kecil, sekecil-kecil kontribusi
dalam bahasa